Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wala udwana illa ala dhalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman, ampuni dan rahmati kami semua ya Allah. Ampuni dan rahmati kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang telah mendahului kami. Dan masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu yang paling tinggi. Dan masukkanlah ya Allah ke dalam rencana-Mu harapan-harapan kami, impian-impian kami yang Engkau ridhoi, baik tentang dunia maupun tentang akhirat. Jadikan Ramadan kali ini Ramadan yang terbaik dan terindah bagi kami semua ya Allah. Karuniakan kepada kami Lailatul Qadar. Karuniakan kepada kami kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang tertimpa sakit. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebulan penuh Allah Subhanahu wa taala menjamu kita dengan hidangan-hidangan yang sangat istimewa. Bisa dikatakan sebulan ini setiap detiknya lebih mahal daripada emas berlian. Maka jangan pernah disia-siakan untuk bisa menikmati hidangan Allah Subhanahu wa taala kepada kita selama sebulan penuh ini. Kita butuh melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh Allah terlibat membantu kita supaya bisa mencicipi Ramadan yang sangat istimewa ini. Ketika kita membaca Al-Quran, kita butuh Allah bantu kita supaya tidak cepat kalah di dalam membaca Al-Quran, supaya bisa terus-menerus semangat dari awal sampai akhir. Kita butuh Allah Subhanahu wa taala terlibat ketika kita qiyamul lail. Libatkan Allah, minta kepada Allah bantuan supaya kita bisa semangat dan khusyuk dari awal hingga akhir. Kita butuh libatkan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa dapatkan Lailatul Qadar. Mulai dari awal minta benar. Jangan tunggu nanti di malam-malam ganjil baru gencar minta. Dari sekarang minta. Di sujud-sujud terakhir kita, di salat-salat sunnah misalnya, kasih lama-lama. Minta, ya Allah karuniakan aku Lailatul Qadar. Karuniakan aku Lailatul Qadar ya Allah. Dengan begitu baru bisa kita menikmati betapa indahnya berRamadan. Karena tanpa keterlibatan Allah membantu dan menolong kita untuk menikmati jamuannya, jamuan Allah akan bisa terasa hambar. Padahal kami katakan tadi, bisa dikatakan setiap detiknya lebih mahal daripada emas berlian. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya ketika datang bulan Ramadan, mereka menikmati, mereka bersemangat, mereka khusyuk dari awal sampai akhir. Kenapa? Mereka melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah melibatkan Allah Subhanahu wa taala 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Dia sudah libatkan Allah, ya Allah sampaikan umurku di bulan Ramadan. Dan doa itu diajarkan kepada sahabatnya dan sampai ke kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu doa yang sangat istimewa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Tuhanku, karuniakan aku, bantu aku ya Allah untuk bisa mengingatmu full
dalam hidupku siang dan malam, baik di waktu berdiri, berjalan maupun berbaring. Bantu aku ya Allah untuk bisa memperbagus ibadahku kepadamu. Bahkan doa yang terbanyak yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidupnya adalah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku ya Allah, agar senantiasa bisa istiqomah di dalam mentaatimu sampai ajal datang menjemput. Doa yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah menurut istri beliau, sering diulang-ulang. Mengapa? Karena Rasulullah SAW sangat paling mengetahui hakikat hati yang memang sifatnya berbolak-balik, gampang bergeser, gampang berpindah. Makanya yang paling Rasulullah minta kepada Allah bagaimana agar hati istiqomah di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat, para nabi, mereka semua melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya. Contohnya Nabi Ayyub alaihissalam ketika jatuh sakit bertahun-tahun, istrinya membisikkan, minta kepada Allah, kau itu sangat dekat dengan Allah, kau seorang nabi, kalau kau minta kepada Allah, Allah akan sembuhkan, libatkan Allah dalam kesembuhanmu. Namun Nabi Ayyub menjawab, saya masih malu meminta kesembuhan kepada Allah. Namun setelah bertahun-tahun di puncak sakitnya Nabi Ayyub alaihissalam, ketika semua berulat tubuhnya, dijelaskan dalam sejarah yang tidak berulat sisa lidah dan lisannya, namun itu dia tetap bersyukur karena masih bisa mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia berdoa. Doanya sangat singkat. Rabbi anni massanya dur wa anta arhamur rahimin. Wahai Tuhanku, aku dikena keburukan, aku ditimpa keburukan. Dia tidak bilang sembuhkan, namun Allah Maha mengetahui, dia minta disembuhkan. Allah pun memberinya kesembuhan yang sempurna. Nabi Sulaiman alaihissalam pernah terpuruk dalam hidupnya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul terpuruk dan jatuh sakit. Namun ada harapannya, ada impiannya dia sampaikan kepada Allah. Belum pernah dia minta, dan permintaannya juga belum pernah diminta oleh seorang manusia pun. Rabbi ghfirli wa habli mulkan la yanbaghi min ba'di ahadan. Ya Allah, ampunilah aku, karuniakan aku kerajaan yang tidak ada lagi kerajaan yang bisa melebihinya sesudahku. Padahal dalam keadaan terpuruk dan jatuh sakit, dia minta itu kepada Allah. Dia ungkapkan harapannya, dia ungkapkan impiannya, dia libatkan Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan apa yang dia inginkan. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepadanya kerajaan yang tidak ada yang bisa menyamai lagi sampai hari kiamat. Karena memang dia mintanya seperti itu. Jin, angin tunduk dalam perintahnya. Ketika Allah berikan kekuasaan yang sehebat itu, berdoa lagi Nabi Sulaiman alaihissalam, melibatkan lagi Allah Subhanahu wa taala supaya bisa mensyukuri nikmat tersebut. Karena untuk bersyukur pun harus kita libatkan Allah. Doanya diabadikan di dalam Al-Qur'an. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Wahai Tuhan, bantu aku ya Allah untuk bisa mensyukuri nikmat-Mu. Masya Allah. Bahkan lapar pun, haus. Nabi Musa alaihissalam dalam keadaan lapar dan haus sudah menolong dua perempuan meminumkan ternaknya. Lalu dia pergi di bawah pohon. Dia sampaikan kepada Allah bahwa dia lapar. Dia sudah sangat membutuhkan makanan. Doanya diabadikan. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Wahai Tuhanku, aku sudah sangat merindukan sesuatu yang akan Engkau berikan kepadaku. Maksudnya dalam tafsir, roti atau makanan, minuman. Allah beri. Tidak lama sesudah itu, dua perempuan itu datang lagi dengan rasa malu.
Bapakku memanggilmu, ingin membalas jasa-jasamu kepada aku, karena engkau telah memberi minum ternakku, sehingga kami bisa pulang lebih awal. Akhirnya apa? Dia dapat rumah, dapat jodoh, dapat pekerjaan, dapat makanan, dapat juga perlindungan. Padahal yang cuma dia minta adalah makanan. Libatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita inginkan, asal itu kebaikan, libatkan Allah. Jangan mau cuma ingin mengandalkan diri sendiri. Tidak, kita tidak bisa. Kita tidak bisa tanpa mengandalkan Allah. Kita tidak bisa mewujudkan apa yang kita inginkan. Karena andai semua berkehendak manusia sama, semua manusia menghendaki sesuatu yang sama, kalau Allah tidak menghendaki, kehendak Allah lain, maka kehendak Allah yang akan terjadi. Semua kehendak manusia tidak bisa terjadi. Bahkan menjauhi larangan pun, menjauhi maksiat. Seorang nabi yang namanya Nabi Yusuf alaihissalam melibatkan Allah supaya dia tidak terlibat dalam pelanggaran, dalam maksiat. Kisah ini sudah sangat masyhur kali. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam terjebak di dalam kamar, ada perempuan yang sangat cantik yang menggodanya, yang tidak lain adalah ratunya, dan dia statusnya budak. Tentu kalau seorang ratu memerintahkan sesuatu harus dilaksanakan. Apalagi memang sudah pintu ditutup rapat. Dan terakhir sang perempuan memaksa. Namun Nabi Yusuf alaihissalam melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya tidak terjerumus dalam perbuatan yang dilarang oleh Allah. Doanya singkat, ma'adzallah, ya Allah, aku berlindung diri kepadamu daripada perbuatan buruk ini. Selamatkan aku ya Allah. Allah tahu ada cenderung, ada keinginan Yusuf melakukan itu karena dia laki-laki normal. Tapi dia rasa takutnya kepada Allah lebih besar. Dia libatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak terjerumus. Karena kalau dia mau hadapi sendiri, tidak bisa lepas. Yang namanya laki-laki normal, apalagi diajak tertutup pintu, wanita cantik, apalagi ini bos, tidak ada lagi jalan untuk bisa menolak. Kita bisa saja nanti kalau walaupun ketahuan, dipaksa kak, diperintah kak. Bahkan ada perintahnya ini ratu, kalau dia tidak mau turuti keinginanku, ku penjara. Sampai Yusuf mengatakan, as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani. Penjara lebih aku sukai daripada mengikuti apa yang dia inginkan. Kalau itu melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau ki khatam Al-Quran 5 kali, libatkan Allah. Mau ki khatam Al-Quran 10 kali, libatkan Allah. Bahkan kalau mau berniat khatamkan Al-Quran 15 kali, libatkan Allah. Allah yang akan memberi semangat. Allah akan mencabut rasa capek dan lelah. Allah akan menghilangkan kebosanan di dalam membaca Al-Quran. Karena Allah terlibat. Yang membuat kita baru satu halaman dibaca, ditutup lagi karena mengantuk, itu karena kita tidak libatkan Allah. Yang membuat kita berdiri malas menghadiri misalnya Qiyamul Lail, karena kita tidak libatkan Allah. Yang membuat kita tidak hadir 5 waktu di masjid, karena kita tidak libatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pentingnya melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidup. Kalau Allah terlibat, Masya Allah, beres kalau Allah terlibat. Muslimin dan muslimah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga siapapun yang ditakdirkan hadir di tempat yang mulia ini, kita semua dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Lailatul Qadar. Lailatul Qadar dijadikan Ramadan kali ini Ramadan yang terbaik dan terindah, dan diberikan kesembuhan, khususnya saudara kita Haji Yasir diberi kesembuhan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita insya Allah dikumpulkan di surga Allah bersama-sama nanti di akhirat. Dan itulah adalah cita-cita dan harapan tertinggi kita di akhirat. Dan itulah yang selalu kita minta.
Bayangkan Rasulullah SAW sudah dijamin masuk surga, tapi dia tetap berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, aku meminta ridhomu, aku meminta surgamu. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Aku berlindung diri pada kemurkaanmu ya Allah. Aku berlindung diri pada nerakamu ya Allah. Padahal dia dijamin masuk surga. Libatkan Allah semua di semua kebaikan yang mau kita lakukan. Insya Allah itu akan diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan karunia dan berkahnya. Karena kalau tanpa berkah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, Allah sendiri jelaskan di dalam Al-Qur'an, ma zaka minkum min ahadin abada. Tidak akan pernah ada yang bisa suci hatinya. Di ayat lain Allah katakan, walau la fadlullahi alaikum wa rahmatu, kalau bukan rahmat Allah, bukan pertolongan Allah, bukan bantuan Allah, bukan karunia Allah kepadamu, lattaba'tum syaitan, kalian akan menjadi pengikut-pengikut syaitan. Jadi kita berada di sini bantuan dan pertolongan Allah. Kita semangat mengaji, semangat qiyamul lail, semangat mendengar, itu adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.